Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa tamjidan lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul 'azim. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah selalu kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan rahmatnya siang hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di masjid yang sangat berkah ini, yang sangat membawa ketenangan ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan terkait dengan kewajiban kita melaksanakan salat zuhur dan rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pun tak lupa kita mohonkan semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita ingin sedikit mengupas masalah amal soleh yang wujudnya adalah, bentuknya adalah zikir dan juga berfikir. Para jemaah sekalian, kita pahami bersama bahwa dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang sifatnya doktriner dalam artian sudah pasti, atau dalam bahasa fikih sering disebut dengan istilah mahdhah, yang sudah tertentu syarat rukunnya, sudah tertentu waktunya, sudah tertentu tata caranya dan seterusnya yang disebut dengan ibadah mahdhah. Namun juga ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak ditentukan tata caranya, yang tidak ditentukan waktunya, dan juga tidak ditentukan bagaimana seharusnya kita melakukan ibadah tersebut. Ibadah yang ghairu mahdhah ini dapat berbentuk berbagai macam. Ada kita bisa melaksanakan mungkin tidur, makan, itu juga bisa kita robah menjadi sarana ibadah mahdhah. Kita pergi ke kantor, kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selagi aktivitas dan kegiatan itu bersifat mubah, bukan haram, bukan hal-hal yang diharamkan, maka ketika kita niatkan itu dengan baik, dia akan berubah statusnya menjadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ibadah ghairu mahdhah itu, pada siang hari ini kita akan berbicara masalah zikir dan juga berfikir. Ada sebuah ayat Allah seperti yang saya bacakan pada pembukaan khutbah ini yang tersebut dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191, bahwa salah satu ciri dari orang-orang yang memiliki kecerdasan ataupun memiliki sebuah strata yang baik, ulil albab itu sebetulnya merupakan kedudukan yang tertinggi. Ulil albab disebut oleh Allah itu ulil albab, orang-orang yang memiliki kejeniusan, pemikiran yang luar biasa. Maka salah satunya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, adalah orang-orang yang melaksanakan zikir
dalam keadaan duduk maupun berdiri. Dalam keadaan duduk maupun berdiri, artinya zikir itu dia lakukan dalam keadaan apa saja. Kita bisa melihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah zikir banyak di dalam ayat yang lain, fadhkurullaha dzikron katsira, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Maka memang Allah juga membandingkan karakteristik zikir ini dengan orang-orang munafik yang juga membacakan zikir. Di dalam akhir surat An-Nisa itu dinyatakan bahwa orang-orang munafik itu mereka sepertinya zikir juga, sholat juga. Tetapi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi ketika mereka itu melaksanakan sholat, dia sholat dalam keadaan yang ogah-ogahan. Ada semacam beban yang luar biasa bagi dia. Sehingga sholat dilaksanakan tetapi tidak ikhlas. Ini masuk dalam kategori munafik. Ya, dalam hal ini mohon maaf, hati-hati kita. Ketika sholat itu masih kita jadikan sebagai sebuah beban yang luar biasa, maka kita mendekati ke situ. Mohon maaf nih, agak mendekati ke istilah yang disebut oleh Allah itu sebagai munafik. Innal ladzina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Bahwa sesungguhnya innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu tidak bisa melakukan sesuatu tanpa memberikan cacat, memberikan kontribusi yang baik, dan kemudian dia sebetulnya mengkhianati Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah orang munafik itu sebetulnya sudah akan dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, saat dia melaksanakan sholat dia melaksanakan tetapi dengan ogah-ogahan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini dia juga zikir pada Allah tapi hanya sedikit. Jemaah sekalian. Nah, oleh karena itu agar kita berbeda dengan mereka, maka kita melakukan zikirlah yang banyak. Nah, tinggal sebutannya atau zikirnya ini apa? Zikir itu bisa dalam bentuk sholat kita. Ya. Jadi diperintahkan dalam ayat Al-Quran itu bahwa aqimis sholata lidzikri, sholatlah kamu sekalian untuk mengingat aku. Jadi sholat itu sendiri adalah juga merupakan zikir pada Allah. Ya. Sholat itu merupakan salah satu bentuk zikir. Nah, oleh karena itu banyak sholat dalam konteks ini adalah juga berarti banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan itu Allah mengatakan qiyaman wa qu'udan, berarti bisa dilaksanakan dalam keadaan berdiri maupun duduk juga zikir. Para jamaah sekalian, tidak harus dalam bentuk ucapan. Zikir itu sendiri bisa dilakukan dalam bentuk hati ataupun dalam bentuk perbuatan. Ketika kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang kita mungkin rasa berlebih dengan orang lain, kemudian kita ingat kepada Allah bahwa rezeki yang kita terima itu adalah hakikatnya diberikan oleh Allah dan sebagiannya adalah hak dari mereka. Maka ketika kita melakukan aktivitas itu juga termasuk dalam kategori berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan juga kategori yang berikutnya itu adalah dia melakukan atau memanfaatkan daya nalar, daya pikirnya untuk memikirkan. Kalau di dalam bahasa ini dikatakan, di dalam Al-Quran tadi hanya dikatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia berpikir atau memikirkan sesuatu tentang penciptaan langit dan bumi. Fi khalqis samawati wal ard. Bagaimana sebetulnya langit dan bumi ini diciptakan? Tapi para mufasir sepakat bahwa berpikir di situ tidak hanya dalam konteks bagaimana diciptakan langit dan bumi, tapi lebih jauh dari itu. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk berpikir itu bukan hanya terhadap hal-hal yang di luar kita, bahkan
banyak hal-hal yang ada di dalam diri kita. Ada sebuah ayat yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu itu ada pelajaran, kenapa kamu tidak mau berpikir tentang itu. Jadi jasad dan seluruh prosesnya yang ada di dalam diri kita itu sebetulnya adalah sebuah metodologi atau cara Allah untuk bagaimana kita itu mau berpikir. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir. Tapi mungkin untuk para bapak dan ibu khususnya yang mempelajari bidang kesehatan, ya, saya kira sudah berzikir terlebih dahulu atau berpikir terlebih dahulu kaitan dengan anatomi tubuh, mengapa dia bisa bergerak, ya. Itu semua adalah proses yang kita disuruh untuk berpikir, yang kemudian ujung dari berpikir itu adalah bagaimana kita mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasi yang kita makan beserta lauk-lauknya ini kemudian didistribusi oleh sebuah mekanisme yang ada di dalam perut kita. Ada yang kemudian menjadi rambut, ada yang kemudian menjadi kuku, ada yang kemudian menjadi tulang, ada yang kemudian menjadi daging, sehingga kita ini tumbuh dan berkembang. Dari yang tadinya 1 bulan, usia 1 bulan itu seperti itu, kemudian di usia 1 tahun seperti itu, di usia 10 tahun kemudian kita bisa berkembang, dan seterusnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, kenapa kamu tidak mau berpikir tentang itu? Kemudian itu baru dari sisi itu. Pernik-perniknya yang ada di dalam tubuh kita ini luar biasa. Desain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk kita. Ya. Kita diberikan rasa senang kepada sesuatu. Ya. Kita diberikan sebuah karakteristik. Ya. Kenapa kita senangnya kepada makanan-makanan sesuai dengan yang sudah pernah kita makan. Sedangkan mungkin kalau kita lihat ada makhluk-makhluk lain, ada ayam, mungkin juga ada kucing, ada kambing, ada sapi. Mereka sukanya makanan yang seperti itu. Kenapa kita tidak suka yang kayak dia? Di mana sebetulnya letak mau dan tidak maunya? Kemudian kita bisa menginginkan sesuatu, kemudian akhirnya kita makan. Ada di mana gerakan itu atau dorongan itu? Masya Allah, tidak berhenti para jamaah sekalian ketika kita mau berpikir terkait dengan masalah diri kita. Nah, karenanya pada siang hari ini ingin sedikit kita akan mengungkap beberapa aspek berpikir. Karena banyak para ulama yang mengatakan bahwa berpikir itu ada 5 kelompok atau 5 hal. Al-fikratu ala khamsati aujuhin. Yang pertama adalah fikratu fi ayatillah yatawalladu minhat tauhid wal yakin. Ketika kita berbicara atau berpikir tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, maka akan lahir sebuah tauhid dan yakin. Kita tahu bahwa seperti tadi yang ada di dalam diri kita, sebetulnya ayat-ayat Allah itu, tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana, mohon maaf, misalnya setetes air mani dari kita yang kemudian bertemu dengan dengan ovum misalnya, kemudian menjadi membentuk zigot, kemudian membentuk dalam Al-Quran itu digambarkan sampai dengan alaqah, kemudian sampai khalaqnahu khalqan akhar, kemudian sampai membentuk manusia seperti kita ini. Prosesnya seperti apa? Susah kita untuk bisa mendalam. Itulah ayat-ayat Allah yang harus kita pahami bahwa ada yang menciptakan. Ya, sistem yang demikian itu ada yang menciptakan. Ya, ada yang menciptakan. Nah, kemudian di alam jagat raya apalagi fi khalqis samawati wal ardh, tadi ini sedikit saja. Terlalu banyak kalau kita mau berpikir soal itu. Misalnya seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Allah ciptakan seimbang dengan yang lain. Bumi ini bulat, kemudian berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya ini dengan kecepatan sekitar 1.800 km per jam. Ini para ahli sudah menghitung ini. Dari mana ketemu 1.800 km per jam? Lingkar bumi dihitung oleh mereka. Ya, tentu tidak bisa tepat. Tapi kalau sekarang karena sudah menggunakan komputer bisa tepat. Ya.
itu ketemu 40.000 sekian kilometer. Jadi kalau sepanjang Pulau Jawa itu kurang lebih kalau ditarik itu 1.000 kilometer, maka ada 40.000 kilometer untuk bisa keliling bumi itu. Dibagi 24 jam, jadi 1 jamnya akan ketemu. Menjadi kurang lebih sekitar 1.800 kilometer. Jadi kalau kecepatannya 24 jam itu, kecepatan bumi 1.800 km per jam. Oleh karena itu para bapak dan jamaah sekalian yang mungkin pernah umroh ataupun haji, kecepatan pesawat yang kita naiki jenis-jenis 777 atau Boeing yang lain atau Airbus yang lain yang biasa dipakai itu kecepatannya paling sekitar 1.000-an kilometer. Sehingga ketika kita berangkat ke arah barat sana, maka akan apa bahasanya? Ya muka belakang. Karena selisihnya sedikit dari 1.800 dengan 1.000. Tapi ketika kita beralih ya, atau melawan arah dari barat kemudian ke timur, dari Jeddah atau Madinah kembali ke Indonesia, kita akan melawan putaran bumi itu. Dan kemudian lebih cepat dari datang, walaupun jaraknya atau jarak tempuhnya mungkin dari sisi durasi sama 10 jam sekian. Apa para jamaah sekalian yang perlu kita pahami bersama? Allah Subhanahu wa ta'ala membuat putaran bumi itu sedemikian rupa, dan posisi bumi itu miring para jamaah sekalian. Miring yang disebut dengan deklinasi. Apa akibatnya ketika matahari ada di sana, kemudian bumi ada di sini, berputarnya itu miring, sumbunya itu miring. Sumbunya miring sekitar 37 derajat, tidak lurus begini. Ya. Kalau lurus begini, berputaran, maka matahari akan terus-menerus berada di atas khatulistiwa. Ya. Ketika dia berputar, matahari akan terus-menerus di atas khatulistiwa. Tapi begitu dimiringkan, kemudian bumi ini berputar, ya, maka terjadi, dan sambil berputar ini dia juga mengelilingi matahari, akan terjadi sebagian dari perjalanan putaran rotasinya itu di utara khatulistiwa dan sebagian lagi ada di selatan khatulistiwa. Jadi untuk membentuk kesetaraan dan keadilan orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di utara khatulistiwa dan selatan khatulistiwa itu, Allah miringkan posisi bumi itu. Masya Allah, kita tidak pernah berpikir. Sehingga begitu diputar, itu 6 bulan matahari berada di sebelah utara khatulistiwa, 6 bulan berikutnya dia ada di sebelah selatan khatulistiwa. Mungkin kita tidak pernah berpikir barang segitu gedenya. Kemudian dengan matahari itu juga tidak pernah ada rantai ataupun ikatan apa, tapi jaraknya tidak pernah berubah. Putaran bumi itu juga tidak pernah, bahasa Jawanya gandet-gandet. Tidak pernah macet kayak busi motor kita, enggak pernah. Dia berputar terus menerus dari sekian mungkin juta tahun yang lalu. Subhanallah. Begitu seterusnya. Terus kemudian di dunia ini belum yang isi di dalam bumi. Ada ikan, ada tumbuh-tumbuhan, Masya Allah. Tidak habis berpikir. Itulah yang kemudian ketika kita berpikir tentang itu, ayat-ayat Allah itu diharapkan. Yatawalladu minhat tauhid wal yakin. Tauhid kita akan lebih kuat kepada Allah. Bahwa Allah memang yang menciptakan. Kita bukan siapa-siapa. Kita suatu saat akan dihentikan. Jangan sombong. Begitu mudahnya Allah menghentikan perjalanan hidup kita itu. Hanya disumbat sedikit saja. Di dalam jantung itu. Disumbat sedikit saja dengan benda yang kecil mungkin. Jebret. Kita akan kolab. Dan kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian. Yang kedua, kita juga diperintahkan untuk berpikir. Dengan ungkapan bahwa wal fikratu fi ala illah yatawalladu minhal mahabbah wa syukur. Berpikirlah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan lahir rasa cinta kita kepada Allah dan syukur. Hidup ini harus selalu positive thinking, berpikir yang baik-baik. Ya. Jangan kita berpikir yang jelek-jelek atau memastikan sesuatu. Seperti contoh misalnya seperti ini, Bapak Ibu tadi pagi berangkat dari rumah menuju ke sini.
Kita harus berpikir positif, bersyukur kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi pagi mungkin tabrakan, kemudian kaki saya patah, maka saya tidak akan sampai sini. Kalau tadi pagi misalnya saya terlambat ngerem waktu di perempatan itu, saya mungkin akan nabrak orang dan orang itu mati dan saya tidak bisa sampai ke sini. Kalau tadi pagi misalnya saya bangun terlambat, mungkin rumah tiba-tiba ambruk karena ada gempa bumi dahsyat. Siapa yang akan kita minta? Ada seperti itu yang muncul dalam diri kita. Supaya kita kemudian merasakan bahwa hidup ini banyak yang nikmat Allah berikan pada kita. Jangan kemudian sebaliknya. Justru yang muncul adalah keluhan-keluhan yang diberikan untuk mengangkat diri kita. Jangan. Kalau kita selalu mengungkap keluhan-keluhan, padahal Allah memberikan 100 kenikmatan, katakan misalnya bisa dihitung, tapi nyatanya kan tidak bisa dihitung. Ada 100 kenikmatan yang Allah berikan saat ini, hanya satu aja keinginan atau cita-cita yang ingin kita dapatkan, misalnya kita bisa melakukan sesuatu apa, yang kita sudah doa segala macam. Yang 99 kita kadang-kadang mengabaikan, kita hanya ngeluh terhadap satu masalah itu. Terhadap masalah yang tidak selesai di satu hal itu. Padahal ada 99 anugerah lainnya yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, dengan berpikir positif, dengan memikirkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita, maka diharapkan dengan itu kita akan lebih cinta dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fikratu fi wa'idillah yatawalladu min harrahwah. Berpikir tentang janji-janji Allah, itu akan timbul semangat. Bagaimana kita bisa hidup ini semangat? Berpikirlah, mengingatlah terhadap janji-janji Allah. Orang yang beriman akan masuk surga, orang yang berbuat baik akan ditolong. Itu janji-janji seperti itu kita ingat, kita pikirkan. Agar kemudian yatawalladu min harrahwah, akan timbul sebuah semangat. Timbul sebuah kecintaan di dalam kita menjalankan hidup ini. Tidak dirundung berbagai masalah yang kemudian akhirnya malah menimbulkan pikiran-pikiran negatif. Kemudian wa fikratu fi wa'idillah yatawalladu min hal haibah. Orang yang berpikir tentang ancaman Allah, maka dia akan menjadi orang yang hati-hati, orang yang merasa apa istilahnya, bukan takut tapi merasa ngeri ya. Ketika dia melihat Allah berjanji, Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan masuk neraka, orang-orang yang bohong itu akan dicabut berkahnya, misalnya begitu. Janji-janji dan ancaman Allah yang demikian luar biasa itu kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, akan menimbulkan sebuah perasaan yang takut dalam artian kita menghormati perintah-perintahnya, takut untuk melakukan pelanggaran. Karena diancam oleh berbagai macam ancaman yang Allah berikan pada kita. Dan kemudian berpikir yang berikutnya yang harus kita tuju atau dalam kehidupan kita itu harus kita selalu tumbuhkan adalah berpikir tentang banyaknya anugerah yang Allah berikan pada kita. Fikratu fi taksiri nafsihi anit ta'ah ma'a ihsanillahi ilaih. Ada kebaikan-kebaikan Allah yang begitu banyak, terkadang kita maksiat juga kita masih diberikan rezeki dibandingkan dengan ketaatan yang kita bandingkan. Yatawalladu min hal haya, akan melahirkan sebuah rasa malu. Jadi jamaah sekalian, malu itu menjadi bagian yang harus ada dalam diri kita. Kalau orang sudah tidak punya malu, jangan kita cap dia sebagai orang yang beriman. Malu hanya ada pada orang-orang yang beriman. Makanya dalam ilmu tauhid sering dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari orang-orang yang beriman. Malu itu adalah karakter dari orang yang beriman. Jadi kalau sudah tidak punya malu itu artinya apa? Dia melakukan kebohongan seenaknya, dia melakukan pelanggaran seenaknya. Sudah dikasih tahu, sudah ditegur, sudah diajak dia untuk berbuat baik, tetap saja dia tidak bisa berubah. Maka jangan sebut dia sebagai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki rasa malu tadi. Kita berharap pertemuan yang ditakdirkan oleh Allah siang hari ini akan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran atau berpikir yang baik di samping berzikir pada Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan
akan kemudian melahirkan sebuah perilaku seperti tadi dikatakan, yatawalladu minhal mahabbah wa syukur, akan melahirkan rasa lebih cinta sama Allah dan juga syukur. Demikian pula akan melahirkan tauhid wal yakin, ada ketauhidan dan juga keyakinan pada Allah, serta akan menimbulkan rasa senang terhadap perintah-perintah Allah, akan menimbulkan rasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah, dan yang penting juga akan menimbulkan rasa malu dalam diri kita, di dalam kita berhadapan pada Allah. Ya Allah, begitu banyak anugerah yang Kau berikan, tapi saya masih belum bisa menunaikan seluruhnya perintah-perintahnya. Ada rasa malu. Oleh karena itu di akhir pertemuan ini mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kehidupan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hanihi wa ala kulli niyatin shalihah wa liridaillahi taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina, kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna 'anil syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balligh maqasidana waqdi hawaijana. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ajsadina wa barik lana fi jami'i ma ataitana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.